Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan menjelaskan sedikit tentang konsep kepemimpinan manajemen syariah. Baiklah, saya Dina Fadila dengan nomor NIM 20 30 40 40 35 akan menjelaskan sedikit tentang bagian A-nya, yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga membentuk jalinan kerja yang harmonis dengan pertimbangan aspek efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun pendapat para ahli, yang pertama George Arteri, yaitu kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, Roach dan Behling, yaitu kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Yang ketiga, Theo Heyman dan William G. Scott, yaitu kepemimpinan adalah proses orang-orang diarahkan, dipimpin, dan dipengaruhi dalam pemilihan dan pencapaian tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan materi saya. Yang B, pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan sifat. Yang A, kecerdasan. Zakoro pada tahun 2004 menemukan dukungan atas temuan bahwa pemimpin cenderung memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dibandingkan yang bukan pemimpin, kemampuan verbal yang kuat, kemampuan untuk persepsi, serta kemampuan analisis tampaknya bisa membuat seorang menjadi pemimpin yang baik. Yang B, keyakinan diri adalah kemampuan untuk merasa yakin dengan kemampuan dan keterampilan seseorang. Karakteristik seperti inisiatif, keuletan, dominasi, dan hasrat. Orang dengan ketekunan akan bersedia untuk memaksa diri mereka proaktif dan memiliki kemampuan untuk bertahan saat menghadapi hambatan. Yang C, integrasi adalah karakter kejujuran dan keteladanan. Pemimpin dengan integrasi menginspirasi keyakinan diri dalam orang lain karena bisa dipercaya untuk melakukan apa yang mereka katakan. Dan D, kemampuan bersosialisasi adalah kecenderungan pemimpin untuk mencari hubungan sosial yang menyenangkan. 2. Pendekatan gaya. Yang A, Ingarso Sung Tulado, yaitu jika pemimpin berada di depan, dia memberikan teladan. Yang B, jika pemimpin berada di tengah, ia membangkitkan tekad dan semangat. Dan yang C, jika pemimpin di belakang, ia sebagai pendorong dan penggerak. Yang ketiga, pendekatan situasional. Yang A, gaya kepemimpinan, mencakup 2, yaitu perilaku perintah, membantu anggota kelompok mencapai tujuan dengan memberi perintah mencapai tujuan, dan metode evaluasi, menetapkan tanggal waktu, menetapkan peran, dan menunjukkan cara mencapai tujuan. Yang B, tingkat perkembangan adalah tingkatan di mana pengikut memiliki kompetensi dan komitmen yang penting untuk mencapai tugas atau aktivitas tertentu. Yang keempat, pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi disebut juga sebagai pendekatan situasional sebagai teknik manajemen yang paling baik dalam memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran organisasi dan tujuan bervariasi dalam situasi atau lingkungan yang berbeda. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Nasabila, NIM 20 30 40 40 10 akan melanjutkan materi bagian C, yaitu tipe-tipe kepemimpinan di dalam Islam. Yang pertama, tipe otokratik, yang terdiri dari yang pertama, kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi. Selanjutnya, pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyelesaian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya. Selanjutnya, pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan.
Tipe selanjutnya yaitu tipe paternalistik, yaitu tipe yang hanya terdapat di lingkungan masyarakat yang bersifat tradisional, umumnya di masyarakat agraris. Selanjutnya, tipe karismatik. Tidak banyak hal yang dapat disimak dari liberato yang ada tentang kriteria kepemimpinan karismatik. Memang ada karakteristiknya yang khas, yaitu daya tarik yang sangat memikat, sehingga mampu memperoleh pengikut yang jumlahnya kadang-kadang sangat besar. Selanjutnya, tipe laissez-faire, yaitu pemimpin ini berpandangan bahwa umumnya organisasi akan berjalan lancar dengan sendirinya karena para anggota organisasi terdiri dari orang-orang yang sudah dewasa yang mengetahui apa yang menjadi tujuan organisasi, sasaran-sasaran apa yang ingin dicapai, tugas apa yang harus ditunaikan oleh masing-masing anggota, dan pemimpin tidak terlalu sering intervensi. Tipe yang terakhir yaitu tipe militeristis, terdiri atas menggerakkan bawahan untuk yang telah ditetapkan. Selanjutnya, dalam menggerakkan bawahan sangat suka menggunakan pangkat dan jabatannya. Selanjutnya, senang kepada formalitas yang berlebihan dan menuntut disiplin yang tinggi dan kepatuhan mutlak dari bawahan. Tidak mau menerima kritik dari bawahan, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.